Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Aulia dengan NIM 211303110 dari Prodi 3 Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait pembahasan soal kimia kelas 10 SMA atau MA. Nah, pokok materi yang saya akan sajikan yaitu ada 6. Yang pertama, hukum dasar kimia. Yang kedua, stoikiometri. Yang ketiga, rumus empiris dan rumus molekul. Yang keempat, ikatan kimia. Yang kelima, ikatan hidrogen. Dan yang keenam, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Soal yang pertama. Yaitu gas hidrogen yang volumenya 10 liter direaksikan dengan gas oksigen yang volumenya 10 liter membentuk uap air. Nah, bila molekul diukur pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah volume maksimum uap air yang dapat dihasilkan? Langsung saja kita bahas. Nah, untuk menentukan mana dari reaksi tersebut yang merupakan reaksi pembatas atau reaksi yang habis bereaksi dengan membandingkan besar volume reaksi dalam bentuk koefisien 1. Di mana satu koefisien H2 sama dengan 10 liter H2. Nah, setengah koefisien O2 sama dengan 10 liter O2, yaitu satu koefisien O2 sama dengan 20 liter O2. Nah, karena pada koefisien 1 volume H2 yang paling kecil, maka kita pakai volume A2 ya, dan koefisiennya sebagai acuan. Nah, seperti hukum Gay-Lussac yang mengatakan bahwa volume akan berbanding lurus dengan koefisien. Maka koefisien H2 diberbanding koefisien H2O sama dengan volume H2 berbanding volume H2O. 1 banding 1 sama dengan 10 banding volume H2O. Sehingga volume H2O sama dengan 1/1 kali 10 liter, yaitu hasilnya 10 liter, yaitu D. Soal yang kedua yaitu persentase massa atom karbon dengan AR-nya 12 dalam suatu senyawa organik adalah 80%. Nah, jika tetapan Avogadro sama dengan 6,0 kali 10 pangkat 23, jumlah atom C yang terdapat dalam 9 gram senyawa tersebut adalah, langsung saja kita bahas, massa C senyawa organik yang diketahui yaitu 80% dikali 9 gram. Nah, massa C dalam senyawa organik yaitu 7,2 gram. Nah, jumlah C dalam satuan molar dan satuan mol yaitu massa C berbanding dengan massa molar C. Nah, itu 7,2 gram dibagi dengan 12 gram per mol, sehingga jumlah C-nya yaitu 0,6 mol. Jumlah atom C sama dengan jumlah C, itu 6 kali 10 pangkat 23 atom per mol, sehingga jumlah atom C yaitu 0,6 mol dikali 6 kali 10 pangkat 23 atom per mol, sehingga jumlah atom C yang dapat diperoleh dalam 9 gram yaitu sebesar 3,6 kali 10 pangkat 23 atom, yaitu C. Soal yang ketiga yaitu apabila sebuah senyawa memiliki 5,27 mol C, 5,2 mol H, dan 1,32 mol O, sedangkan MR-nya adalah 136, tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Langsung saja kita bahas. Kita harus membuat perbandingan, yaitu yang diketahui kan ada C, H, dan O, dengan 5,27 berbanding 5,2 berbanding 1,32. Nah, kita bagi dengan menggunakan angka yang paling kecil, yaitu 1,32, sehingga mendapatkan 3,99 berbanding 3,93 berbanding 1, sehingga kita bulatkan atau sederhanakan yaitu 4 berbanding 4 berbanding 1. Maka rumus empirisnya yaitu C4H4O. Untuk mencari rumus molekulnya yaitu menggunakan rumus MR rumus molekul dibagi dengan MR rumus empiris, di mana MR rumus molekulnya 136 dibagi MR rumus empirisnya yaitu 4 kali 12 ditambah 4 kali 1 ditambah 16. Ini ditemukan dari rumus empirisnya yaitu C4H4O. Sehingga N yang diperoleh yaitu 2. Maka rumus molekulnya yaitu
C4H4O2 atau C8H8O2. Sehingga jawabannya yaitu A. Soal yang keempat yaitu, berikut ini merupakan sifat logam yang berkaitan dengan ikatan yang terjadi pada logam yaitu, nah langsung saja kita bahas. Ikatan logam terjadi akibat adanya delokalisasi elektron yang senantiasa berpindah-pindah. Kemudian terjadilah proses saling meminjamkan elektron atau juga sering disebut dengan sebagai lautan elektron. Nah, hal itu terjadi disebabkan oleh energi ionisasi unsur logam yang rendah dan terdapatnya orbital kosong. Unsur logam diketahui banyak terletak di sebelah kiri tabel periodik, sehingga memiliki energi ionisasi yang cukup rendah. Karena terbentuknya lautan elektron akibat delokalisasi, logam memiliki daya hantar listrik dan panas yang baik. Maka dari itu, sifat logam yang berkaitan dengan ikatan yang terjadi adalah mudah melepaskan elektrovalensi dan memiliki daya hantar listrik. Sehingga jawaban yang benar yaitu A. Daya hantar listrik dan panas dari logam sangat baik. Soal yang kelima yaitu, titik didih dari SiH4 lebih tinggi daripada CH4 karena, nah langsung saja kita bahas. Perlu diketahui atom Si dan C berada pada satu golongan yaitu golongan 4A dan massa molekul relatif Si yaitu 14 lebih besar daripada massa molekul relatif C yaitu 6. Sehingga titik didih SiH4 lebih besar sesuai dengan teori bahwa pertambahan massa molekul relatif akan memperbesar gaya antar molekul. Sehingga jawabannya itu yang benar adalah D. Massa molekul relatif SiH4 lebih besar daripada CH4. Soal yang keenam yaitu, analisislah di antara pilihan berikut. Larutan yang dapat menghantarkan listrik paling baik adalah, saja kita bahas. Nah, saya langsung menjawab yaitu jawabannya adalah D, garam dapur. Mengapa? Garam merupakan salah satu elektrolit yang kuat yang dapat menghasilkan arus listrik. Garam dapat menjadi alternatif energi terbarukan pembangkit listrik yang mengandung senyawa ionik dari ion positif kation dan ion negatif yaitu anion, sehingga larutan garam akan menjadi larutan elektrolit. Berdasarkan option yaitu alkohol amonia gula ini merupakan bukan penghantar listrik yang baik. Baik, sekian pembahasan soal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.